Coba lihat pohon itu, sudah puluhan tahun berdiri, diterpa hujan, disambar angin, dipanasi matahari, tapi dia tidak pindah, tidak mengeluh, tidak minta dikasihani. Dia cuma diam, tumbuh, dan kasih teduh ke siapa saja yang butuh. Tidak peduli orang itu pernah melempar batunya atau tidak. Kalau pohon saja bisa setenang itu hadapin hidup, kenapa kita yang punya hati seringnya gampang goyah? Akar yang dalam bikin tidak gampang tumbang. Pohon yang kuat itu tidak dinilai dari seberapa tinggi batangnya, tapi dari seberapa dalam akarnya masuk ke dalam tanah. Ada pohon yang tinggi tapi akarnya dangkal. Sekali angin kencang datang, roboh. Ada juga pohon yang tidak terlalu tinggi, tapi akarnya mencengkeram tanah dalam-dalam. Badai lewat, dia tetap berdiri. Hidup kita juga begitu. Akar itu ibarat nilai, prinsip, dan kebiasaan kecil yang kamu jaga pas tidak ada yang lihat. Jujur pas tidak ada orang. Disiplin pas lagi capek. Sabar pas lagi pengen meledak. Banyak orang sibuk kejar gaji tinggi, kejar jabatan, kejar validasi, kejar kelihatan sukses, tapi lupa ngurus akar. Hasilnya, sekali masalah datang, langsung runtuh, mental hancur, arah hidup hilang. Jadi sebelum kamu sibuk pengen cepat tinggi, tanya dulu, akar kamu udah dalam belum? Karena orang yang akarnya kuat itu tidak takut badai. Dia cuma bilang, silakan datang, aku sudah siap. Pohon tidak pernah bandingin diri sama pohon lain. Tidak ada pohon mangga yang stres karena tidak bisa berbuah kayak pohon durian. Tidak ada pohon bambu yang minder karena tidak bisa setinggi pohon jati. Masing-masing tumbuh sesuai kodratnya. Pohon mangga fokus berbuah manis. Pohon bambu fokus fleksibel biar tidak patah. Pohon jati fokus kuat dan tahan lama. Kita manusia seringnya terbalik. Lihat teman sudah beli rumah, kita jadi merasa gagal. Lihat orang lain sudah nikah, kita jadi panik sendiri. Lihat kreator lain sudah 100.000 subscriber, kita jadi pengen menyerah. Padahal tanah tempat kamu tumbuh beda. Air yang kamu dapat juga beda. Waktu panenmu juga beda. Memaksa diri jadi orang lain itu sama kayak maksa pohon bambu berbuah durian. Capek sendiri, hasilnya tidak ada. Pohon ajarin kita, fokus ke tubuhmu sendiri. Tugasmu bukan jadi orang paling cepat. Tugasmu adalah jadi versi paling utuh dari dirimu sendiri. Pohon kasih teduh sebelum diminta. Pohon tidak pernah tanya, kamu pantaskah berteduh di bawahku? Dia kasih teduh ke siapa saja. Ke anak kecil, ke orang tua, ke pengemis, ke orang yang baru saja melempar batunya. Dia tidak menyimpan dendam, tidak memilih-milih. Kita seringnya terbalik. Kita baik kalau orang baik sama kita. Kita bantu kalau ada imbalannya. Kita sabar kalau orangnya kita suka. Padahal kekuatan sejati itu kelihatan pas kamu masih bisa jadi teduh, meskipun orang di sekitar lagi panas. Pas kamu masih bisa tenang, meskipun orang lain lagi salahin kamu. Menjadi teduh itu capek, tapi disitulah orang ingat sama kamu. Tidak karena kamu paling pintar, tapi karena di dekatmu mereka merasa aman. Coba jadi orang yang teduh hari ini, buat keluarga, buat teman, buat dirimu sendiri. Tidak perlu bicara panjang. Kadang diam yang tidak menghakimi itu sudah cukup jadi teduh. Pohon tidak takut dipangkas. Petani yang mengerti pohon tahu satu hal. Kadang cabang harus dipangkas biar buahnya lebih banyak. Bagian yang sakit, yang kering, yang tidak produktif harus dibuang. Awalnya sih sakit, tapi setelah itu pohonnya malah tumbuh lebih sehat dan lebih kuat. Hidup kita juga penuh pangkasan. Hubungan yang harus diakhiri, kebiasaan buruk yang harus dihentikan, lingkungan toksik yang harus ditinggalin.
Awalnya memang sakit, rasanya kehilangan. Tapi kalau tidak dipangkas, yang kering itu malah sedot energi dan bikin seluruh pohon jadi lemah. Jadi kalau sekarang kita lagi merasakan kehilangan, tapi dulu apa yang sedang dipangkas dari hidup kita sekarang, dan apa yang sedang disiapkan Tuhan biar tumbuh lebih baik setelah ini. Jangan takut kehilangan sesuatu yang memang sudah waktunya pergi, karena ruang kosong itu bukan kutukan, itu undangan buat hal baru yang lebih sehat untuk masuk. Pohon tumbuh pelan, tapi tidak pernah berhenti. Tidak ada pohon yang tumbuh 1 meter dalam semalam. Tumbuhnya milimeter per hari, tidak kelihatan. Tapi kalau ditengok setahun kemudian, bedanya jauh amat. Kita sering menyerah karena tidak lihat perubahan langsung. Baru olahraga 2 minggu, tidak langsung kurus. Berhenti. Baru belajar 1 bulan, tidak langsung jago. Ya berhenti. Baru nabung 3 bulan, tidak langsung kaya. Berhenti. Padahal pohon ajarin kita, konsistensi kecil itu, tiap hari itu yang bikin beda. 1 halaman buku sehari, jadi 365 halaman setahun. 10 menit diam dan tarik napas sehari, jadi hati yang lebih tenang setahun. 1 kebiasaan baik sehari, jadi hidup yang beda 5 tahun kemudian. Tidak perlu cepat, yang penting jangan berhenti. Karena pohon yang berhenti tumbuh itu namanya mati. Jadi apa yang bisa kita bawa pulang dari filosofi pohon hari ini? Jaga akarmu, itu yang bikin kamu kuat pas badai datang. Jangan bandingin tumbuhmu sama orang lain, kamu punya musim panenmu sendiri. Jadi orang yang teduh, bahkan untuk orang yang tidak selalu baik sama kamu, terima pangkasan hidup. Karena kadang kehilangan itu cara alam siapin kamu buat tumbuh lebih baik. Dan yang terakhir, tumbuh pelan itu tidak apa-apa, asal jangan berhenti. Kamu tidak harus jadi pohon paling tinggi di hutan. Cukup jadi pohon yang bikin orang bisa berteduh dan merasa tenang pas lewat di hidupmu. Kalau kamu lagi merasa goyah sekarang, ingat pohon itu. Diam, kuat, dan tetap kasih manfaat. Simpan video ini, putar lagi pas kamu merasa ingin menyerah. Semoga kamu menemukan kekuatan untuk tumbuh 1 hari lagi.